Hazina mengizinkan, amanah beriman, bahilah bahil barokah memberkahi. Baik, kita mulai. Jadi saudara-saudara sekalian, kita akan melihat mulai dari jadi saudara-saudara sekalian masih ingat ketika saudara buka buku level 1 halaman 61. Buku 1 halaman 61. Ya. Baik. Ini adalah namanya tasrif lugawi atau kadang-kadang menyebutnya tasrif domiri. Mengapa domiri? Karena ada 14 domir, ada 14 kata ganti orang yang kita sebut sebagai domir, yang mentasrif atau merubah seluruh kata. Contohnya di sini fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, dan seterusnya. Perubahan ini diakibatkan oleh berubahnya domir. Maka disebut tasrif domiri atau tasrif lugawi. Jumlahnya yang kita pakai ada 14. Kemudian kita sudah menyampaikan juga, sebentar, bagus, ini menghilangkan ini. Baik. Berikutnya kita lihat ada namanya tasrif istilahi atau disebut juga ada yang kata lain daripada istilahi itu adalah, aduh kok tiba-tiba lupa. Pokoknya ada kata lain dari istilahi yang tujuannya adalah merubah status dari mudorik ke madi, dari madi ke mudorik maupun ke amr. Itu lihat buku level 1 halaman 57 atau 55. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan dari fi'il madi menjadi fi'il mudorik, menjadi fi'il amr, ini baru 3. Sebetulnya total ada 11, yaitu nanti berubah jadi isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim alat, dan seterusnya. Total ada 11. Nah, perubahan ke arah ini, ya, misalnya bekerja, itu adalah sebagai fi'il madi, telah bekerja. Kalau kemudian akan bekerja atau sedang bekerja, fi'il mudorik. Bekerjalah, fi'il amr. Tapi pekerjaan, isim masdar. Pelaku yang mengerjakan, misalnya si Jaid, si A, si B, namanya isim fa'il. Mengerjakan apa? Mengerjakan kayu. Kayu adalah maf'ul, gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini totalnya ada 11. Tetapi sementara ini kita bisa hanya mencoba bermain-main di fi'il, yaitu madi, mudorik, dan amr. Jadi kita bermain di 3. Tetapi saya sudah jelaskan ada wajan. Apa itu wajan? Wajan itu totalnya ada 22, yang kita pelajari hanya 14. Lihat di buku 2, halaman 24. 24. Ada ditulisnya di situ judulnya wajan fi'il. Wajan itu totalnya yang kita akan pelajari cuma 14. Tapi sebetulnya aslinya dalam bahasa Arab ada 22 dan dalam tata bahasa Arab sendiri sampai 35. Nah, yang akan kita pelajari saya katakan tadi ada 14 wajan, ada 3 tasrif istilahi, yaitu madi, mudorik, amr, dan ada 14 tasrif lugawi, yaitu domiri ke arah bawah, gitu ya.
itu adalah yang akan kita pelajari. Nah, bentar. Itu totalnya kalau kita hitung saja ada 14 ke bawah, kemudian ada 3 ke samping, ditambah ada 11, akan ketemu 476 perubahan kata. Ke arah kiri berubah menjadi tadi saat ini bekerja, kemarin atau telah bekerja, bekerjalah, kemudian untuk siapa? Untuk domir huwa, huma, hum, yaitu yang goib, yaitu untuk dia, untuk kemudian mereka dan sebagainya. Itu nanti berubah sampai ke anak. Oke, berikutnya kita lihat. Jadi di sini akan ada 14 wajan. Yang kalau saudara tadi lihat di halaman 24 buku kedua, ada 14 itu terdiri dari, ini ada garis tebal 1 sampai 6 disebut yang namanya mujarod, sulasi. 3 itu sulasi, jadi namanya sulasi mujarod. Itu 1 sampai 6. Kenapa dia sulasi mujarod? Karena sulasi itu 3, fa'ala, dan sama dengan mujarodnya. Fa'ala, 3 bergandeng dengan yaf'alu, yaf'ila, yaf'ulu. Ada A, ada I, ada U untuk mudoriknya. Tetapi madinya semua fathah. Fa'ala, fa'ila, dua-duanya untuk yaf'ala dan yaf'ilu. Ada 2 variasi. Tambah 1 variasi terakhir. Fa'ula pakai domah, kemudian di belakangnya juga hanya 1 variasi, yaf'ulu. Maka total ada 6 yang termasuk di sini wajan sulasi mujarod. Nah, sulasi mujarod ini tadi diterjemahkan fi'il madinya adalah telah bekerja, disebut wajan 1 sebagai contoh. Saya ulangi, kalau ada wajan 1 di sini, ada kemungkinan bisa berubah menjadi wajan 7, wajan 8, 9, 10 sampai wajan 14. Tapi tidak mungkin si wajan 1 berubah menjadi wajan 3. Tidak mungkin berubah wajan 1 jadi wajan 5. Tidak mungkin. Karena apa? Nanti ketika saudara lihat di kamus, hanya 1 di antara 6 yang ada. Hanya 1 yang saudara pilih wajan. Tetapi kemudian ketika lihat di Al-Quran, yang 1-6 ini tidak cocok. Bisa berubah menjadi 7 sampai 14. Gitu. 7 sampai 14 itu untuk apa? Pertama adalah kalau dikasih hamzah di depan menjadi af'ala ditambah 1 huruf, 1 abjad hamzah di depan menjadi af'ala, namanya wajan 7 yang asalnya telah bekerja, maknanya berubah menjadi membuat jadi bekerja. Yaitu ada kata me-nya, membuat jadi bekerja. Jadi ada penekanan agar dia mau untuk bekerja, dikasihlah af'ala sebagai contoh misalnya. Kemudian sengaja bekerja, kalau saudara lihat 8, itu ifta'ala, 9 infa'ala, 10 istaf'ala. Nah, coba lihat 10. Ini tuh meminta, contohnya astagfirullah, astagfir, istighfar, itu meminta ampun. Meminta istag. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya 10 fa'ala dikasih alif di depan setelah diselipkan alif hamzah, diselipkan di situ hamzah untuk memberi penekanan bahwa dia saling bekerja, ada 2 pihak untuk nomor 11. Begitu juga untuk 12 adalah untuk yang banyak, kalau tadi 2 pihak, kalau yang 11, kalau yang 12 banyak pihak saling bekerja, gitu. Tetapi kemudian saudara lihat yang ke-13 dikasih tasdid ainnya, ain fiilnya jadi fa'ala, maka di situ mempekerjakan. Dan kemudian yang terakhir yang ke-14 taf'ala, ini sebagai contoh yang saya kasih contoh waktu itu, nazala turun, kemudian tanazala itu adalah
diturunkan berkali-kali sedikit demi sedikit. Ini waktu itu saya contohkan Al-Quran. Disebutkannya di dalam Al-Quran Tanya Jalul, tanah Jalul, tanah Jala dari tanah Jala. Tanah Jala itu artinya kami menurunkan, Najalanya menurunkan sedikit demi sedikit Al-Quran itu tanah Jala gitu. Tidak ditulisnya adalah Najala, tidak ditulisnya adalah kami turunkan, plek, tidak. Ya. Nah, ini adalah mengulang yang lalu yang sudah saya sampaikan, tetapi masih sering ada pertanyaan kembali. Perubahan dari 1 sampai 6 yang kita miliki menjadi salah satu di antara 7 sampai 14 karena tujuannya adalah untuk memberi makna yang berubah. Ini namanya wajan. Nah, oleh karena itu, ketika kita menemukan sesuatu, dicari asalnya dari mana, yang cocok wajan mana. Ini yang paling penting. Jadi, wajan muzarodnya atau sulasi murajarodnya mana, tetapi sekarang wajan yang cocoknya mana, ini selalu penting. Karena untuk mengenali isi di dalam Al-Quran, kalau ini tidak kenal, bahaya. Melenceng dan tidak pernah ketemu, bolak-balik. Makanya saya pernah menyampaikan di dalam WA group, hati-hati, bahaya kalau ini tidak diikuti dengan benar dan tidak dikuasai dengan benar, ke depan akan sangat punya kesulitan dalam mengikuti terjemahan Al-Quran ini. Saya teruskan. Berikutnya yang sudah saya sampaikan, ini tentang apa? Sahih dan mu'tal. Ini penting, kenapa? Karena di dalam Al-Quran ketika ketemu yang tidak sahih akan punya kesulitan juga. Kalau kita tidak mengenal bagaimana berperilakunya yang tidak sahih itu. Apa itu yang tidak sahih? Kita sebut mu'tal. Nah, kita lihat fi'il sahih itu apabila dia tidak memiliki 3 huruf, alif, waw, dan ya. Kalau tidak ada itu, kita sebut sahih. Sahih itu dibagi lagi. Pertama, yang disebut sahih salim, kalau benar-benar tidak ada alif waw ya dan tidak dilengkapi dengan hamzah dan tidak ditasjid, gitu. Contohnya di sini fariha, hasuna, alima, kataba, ini namanya sahih salim, gitu. Dan paling gampang untuk melakukan tasrifnya. Sedangkan apabila ada yang namanya hamzah, baik itu hamzah di belakang, hamzah di tengah, atau hamzah di depan, itu kita sebut fi'il mahmud. Makanya nanti akan ada kaidah tersendiri untuk hamzah, nanti di AU5 maupun AU8A. Nanti di belakang yang sudah saudara print tentang kaidah, saudara nanti akan lihat, akan ikut dengan kaidah ini. Begitu juga kalau nanti ada yang namanya mudhof. Mudhof itu apa? Adalah yang ada tasdid baik itu di sini namanya adalah mudhof. Contohnya baik itu adalah adok, farrok, roda, di tasdid seperti ini. Nanti saudara akan mengikuti AU8B. Nah, itu saudara akan lihat juga di printing yang sudah saya sampaikan sebelumnya untuk saudara print. Saudara lihat, itu nanti kalau ada tasdid, kalau ini ada huruf hamzah, kalau ini tanpa tasdid, tanpa huruf hamzah, dan tidak ada namanya huruf ilat, disebut sahih salim. Nah, sekarang ketika ada huruf ilat, seperti apa yang disebut sebagai mu'tal tadi, yaitu ada alif, waw, dan ya, kita bagi lagi apabila adanya di awal. Contohnya, wa, ini hurufnya huruf ilat. Wa, lada, wa, jada, wa, ko'a, wa, ada, ini huruf ilat. Kita sebut, makanya ilat di awal itu mu'tal mitsal. Mitsal, kata mitsal ini bisa ada dua. Ada yang berawalan waw, ada yang berawalan ya. Maka disebut mitsal waw atau mitsal ya. Kemudian ada lagi mu'tal kalau dia ada di tengah. Siapa yang di tengah itu? Si yang namanya huruf ilat. Sebagai contoh, nanti saudara akan lihat ada yang di tengah, khofa, kola, kana. Nah, itu semua adalah ada huruf ilat di tengah-tengah sebagai contoh. Ya. Kemudian kenapa saya sebut ini bukan huruf ilat ajwab alif, tetapi ajwab waw?
Nanti saudara akan lihat di dalam kamus, kola itu madinya, tetapi mudoriknya yakulu. Kalau yakulu berarti si alif ini nanti akan berubah menjadi wau. Oleh karena itu disebut mut'at, mut'al, ajwab, waw. Taunya kita ini adalah ajwab waw, walaupun ditulisnya di madinya adalah alif, saudara lihat di mudoriknya. Tahu dari mana? Lihat di kamus, gitu. Lihat di kamus. Begitu juga ada mut'al, ajwab, ya. Contohnya di sini asa, ba'a. Nanti di sini pasti di dalam mudoriknya dia adalah ada ya-nya. Itu mu'tal ajwab. Baru yang kalau dia disimpan iklatnya di terakhir kita sebut nakis. Nakis ini yang disebut di akhir, kembali lagi tadi yang ajwab, ada aturan khusus nanti di ajwab 2, aturan khusus 2 namanya ajwab. Kalau yang di pertama pasti ada AK 1, kalau di nakis nanti AK 3, itu sudah saya pisahkan seperti itu. Ya, saya pisahkan seperti itu. Kemudian kita lihat berikutnya adalah lafif. Lafif itu adalah di mana ilatnya ada 2. Contohnya di sini ro, waya, ada wau, ada ya. Kemudian na, wa, nawa, kemudian ada alif bengkok. Ini ada 2. Ini disebut lafif. Yang lafif juga ada yang kalau dia di belakang bersamaan disebut makrun, kalau dia berbeda, satu di depan satu di belakang disebut mapruk. Tidak penting karena perlakuannya untuk lafif nanti disamakan dengan nakis, gitu yang berakhiran terakhir. Nah, sampai di sini saya sudah berulang-ulang menyampaikan, tetapi mewakili yang ini saya sudah minta saudara mengeprint namanya kaidah huruf ilat dan hamzah, ya. Sedangkan untuk mewakili tadi cerita tentang ini, saya sudah minta saudara mengeprint namanya tabel ajaib. Nah, jadi ada 2 yang minta saya print, tabel ajaib dan yaitu yang kedua yaitu kaidah hamzah dan ilat. Oke, sampai di sini sebelum saya teruskan langsung masuk ke masalahnya, ada yang perlu saya tambahkan? Ada? Silakan. Cukup, Pak. Cukup. Lanjut. Lanjut, baik. Boleh bertanya. Silakan. Tadi dikatakan pada fi'il mut'al mitsal tidak disebutkan hamzah di awal, nggak ada ya? Tidak, karena hamzah itu, Teh Heti, hamzah itu bukan ilat. Ingat penjelasannya Kang Ibnu, yang disebut ilat itu alif, wawu, ya. Sedangkan hamzah itu adalah suatu abjad tertentu dan itu sohih. Makanya nanti masuknya, lihat tadi hamzah itu masuknya di sini, hamzah itu masuknya di sini, mahmud. Klasifikasinya sohih, dia bebas dari ilat. Nah, jadi tidak pernah ada yang namanya ilat di depan alif, tidak pernah ada. Yang ada di sini adalah kalau ada tulisan alif, contohnya a, ma, na, masih ingat amana? Nah, itu bukan alif, itu adalah hamzah. Gitu. Atau uf'ul di dalam fi'il amr. Fi'il amr kan pakai alif di depan tuh. Uf'ul atau if'al. Itu bukan alif, itu hamzah. Ya. Di depan itu hamzah, alif hamzah. Nah, jadi tidak bisa kemudian disuruh berubah mengikuti aturan si ilat, begitu ya. Untuk membedakan hamzah dan ilat sudah saya sampaikan juga videonya waktu itu ya, sebelumnya. Jadi intinya nggak pernah ada alif di awal kata. Tidak pernah. Itu. Tidak pernah. Ya. Terima Saudara kasih. cari di Al-Quran, nanti kita diskusikan kalau itu ada. Ya. Walaupun cara menulis, ingat cara menulis.
cara menulis karena sudah mahfum, maka selalu di depan itu ada seperti begini. Aba, misalnya aba atau apapun tetapi ini maksudnya adalah hamzah. Bisa. Oh, ya. Gitu. Baik. Otomatis itu. Jadi orang sudah terbiasa nulisnya seperti itu, jadi seperti uf'ul. Itu bukan alif, itu hamzah, gitu ya. Ya, terima kasih. Oke. Berikutnya kita masuk ke 26A. Diperiksalah dari 26 itu fiilnya mana saja. Saya hanya mendapatkan 4. Saya sudah mengenalkan 14 tasrif. Saya sekarang disuruh mencari mujarod. Ingat tabel ini tabel sakti yang tidak ada di mana-mana. Saya yang buat, saya yang ciptakan. Pertama cari mujarod. Pelajaran cari mujarod sudah ada di level 1 dan level 2. Cari mujarod adalah cari 3 kata utama. Bukan kata tambahan, bukan sisipan, bukan awalan, bukan akhiran. Nah, kalau mau tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti kelebihan. Untuk mencari lebihnya, lihat contekannya. Ada di mana contekannya? Contekannya di sini. Masih ingat yang tadi? Yang 14? 1, 2, 3 kan tidak mungkin. Lihat di sininya juga dari ya mulainya. 4, 5 nggak mungkin juga. 6 nggak mungkin juga. 7 harus pakai ada hamzah di depan. Bukan, tadi dari yas. Oh berarti di kiri, di mudorik. Oh ini yaf, oh tadi yas. Ada sinnya. Yang ada sinnya di sini cuma 1. Berarti dia adalah pasti wajan 10. Karena dia wajan 10 yastafilu, berarti ya sin ta adalah awalan yang harus dibuang untuk mencari mujarod. Nah, balik lagi. Kalau gitu ke sini. Mari kita buang ya sintaknya. Kita buang ya sintaknya. Gitu, kita buang. Oke, kita buang. Mana? Nah, ini buang, ini buang, ini buang. Berarti tinggal ha dan ya. Saudara kan bingung kenapa cuma 2? Kan harusnya 3. Ada 2 bocoran. Bocoran pertama, bacalah yang namanya kamus. Cari yang mulai ha dan ya. Yang ketiganya bebas apa saja. Ketemunya yang ada ha dan ya, berikutnya apa? Buka kamus halaman 78. Ada di sini 5 kata, 5 abjad. Tadi sudah ketemu, ini penyebabnya kenapa jadi 5, karena ada penambah ya sinta. Maka ya sinta ini kita buang, yang tersisa tinggal ha dan ya. Setuju? Ya. Karena saudara setuju dengan ha dan ya ini, carilah ha dan ya itu di halaman 78. Ketemukah bocoran pertama? Kemungkinannya cuma hayya, bukan haya doang, tapi hayya. Oke? Itu baru 1 kali bocoran. Bocoran kedua, baca di Al-Qur'annya. Ya, di Al-Qur'an yang asli. Lihat hurufnya apa sih di situ di 26? Yastahyi. Setelah yastahyi, ada yang kebetulan pegang Al-Qur'an? Yastahyi. Berikutnya ada tanda apa? Apa itu namanya? Yastahyi ada tanda seolah-olah panjang. Alis, ada tanda alis. Iya. Ada yang pakai tanda alis, ada yang pakai tanda alif tegak. Sebagai contoh di tulisan saya kasihnya alif tegak. Nih ada alif tegak. Jangan lupa itu kecil. Ya. Kalau di Al-Qur'an ditulisnya alis. Ya. Yastahyi. Itu menunjukkan bahwa setelah iya masih ada sesuatu di sini. Gitu. Jadi huruf 3 saya adalah ada ha, ada ya, ada yang ketiga. Kebetulan tadi baca di halaman 78, jawabannya hayya. Halaman 78. Jadi mujarodnya adalah hayya. Halamannya adalah 78. Wajan sulasinya wajan berapa? Lihat di halaman 78, hayya berikutnya apa mudoriknya? Yahya. Ya. Yahya.
Yahya. Kalau hayya Yahya berarti wajan nomor 4. Nah, lihat di sini. Ini nggak mungkin. Yang mungkin cuma ini karena ini kasroh hayya. Berikutnya apa? Yahya berarti yang 4, bukan 5. Kalau 5 nanti tulisannya Yahya. Kalau ini Yahya berarti nomor 4. Setuju? Nah, kalau sudah setuju nomor 4 itu, saudara akan lihat, Saudara sudah tahu tadi halamannya, mujarotnya apa? Hayya. Halamannya tahu, wajan sulasinya 4. Dan tadi sudah kita sepakati bahwa dia adalah cocoknya untuk wajan ke-10. Yastahi, gitu ya. Jadi di sini kita tulisnya hayya 78 4 wajan yang cocoknya 10 dan maujun. Ingat maujun, apa itu maujun? Maujun tuh pergunakan huruf H, ya dan ya untuk yastafilu. Jadi fa-nya ganti dengan H, ainnya ganti dengan iya, lamnya ganti dengan iya, kan gitu. Ha, ya, ya. Berarti tulisannya menjadi yastahyiyu. Kenapa yu? Di sininya juga yu. Lihat ya. Di sini juga yi, di sininya juga ada yang namanya sukun. Samakan persis, jangan beda. Harus persis sama. Yastahyiyu. Selesai itu namanya maujun yang cocok. Inilah cikal bakal untuk mentasrif. Kalau sampai di sini benar, maka benar mentasrifnya. Kalau dari sini ke sini salah mentasrifnya. Gitu. Oleh karena itu saya berulang-ulang selalu minta ini benar, maujun yang cocok harus benar. Yastahyiyu. Nah, tadi dikatakan hayya ini termasuk golongan apa hurufnya? Ternyata ada 2 huruf ilat di belakang. Huruf ilat di belakang ada 2. Namanya berarti apa? Lafif. Begitu. Oke? Good. Kita teruskan. Yang kedua. An itu awalan. Itu huruf keberapa di dalam nyanyian? An hendaklah. 8. Berapa? 8. An yansiba. An yansiba artinya si an ini akan merubah yang namanya mudorik di belakang jadi nasob. Nasob itu apa? Fathah. Nah, jadi kehadiran fathah di sini karena si an gitu. Oke? Yansiba itu membuat nasob. Nasob itu fathah untuk fiil mudorik setelah an, itu bahasanya. Nah, jadilah sekarang ini jadi a. Kalau gitu aslinya apa? Kalau ini nasob itu seperti ini, aslinya adalah pasti yang namanya mudorik itu u atau domah. Kalau gitu dari mana ini informasinya? Buka lagi buku 1, balik buku 1 ke level 1. Nah, di bawahnya ada tulisan rof ma'u nasob sama jajem. Ada? Maka itu artinya rofa'u itu domah, nasob itu fathah, jajem itu sukun. Tadi katanya si anyan siba itu untuk menasobkan. Coba lihat di situ. Ada yapulu berubah menjadi an yapula. Ya kan? Yang baris pertama, yapulu berubah menjadi yapula. Karena asalnya domah berubah menjadi fathah. Dan ternyata ada 5. Bukan 1. Ada 5 yang dirubah seperti itu. Yaitu nomor 1, huwa. Kemudian Iya. nomor 4 hia, kemudian Nomor 7. Anta. nomor 7 anta, kemudian
Nomor 13. 13 anak. Nomor 13 anak dan nomor 14 14. ada 5 yang diubah menjadi fathah dari domah. Setuju? Tandai. Ada 5 yang asalnya ada nunnya, sekarang nunnya dibuang. Yaitu baris nomor 2, huma. Asalnya yapulani, ni-nya dibuang nunnya menjadi yapula. Oke? Ada temannya 4 lagi yang mana? Yaitu saudara lihat setelah nomor 2 ke nomor 5. 5. Hilang juga nunnya. Lari lagi ke nomor 10. 8. 8. Sorry. Setelah 8 ke nomor 10. 10. 10. 10. Apulani. Oh iya ya, nomor 11. Sorry. Bambat ulang. Oke. Jadi saya ulangi, ada 5 yang domah berubah jadi patah, udah ditandai. Ya. Ada 5 yang nunnya dibuang, udah ditandai. Ada 2 yang nun dirubah jadi alif. Yang itu Dari ada 2, apa? yang hum sama antum. Apa, Neng? Ya. 3 sama 9. Ya. 3 sama 9 itu nun diganti alif. Jadi apa sih? Sisa 2-nya, Imut sisa 2-nya tidak diubah. Ya kan? Maka rumus Emang saya banyak, adalah Bu? rumus saya Banyak, 5, 2, Aja ya. 2. Oke, oke, setuju ya? Rumusnya 5, 2, 2. Oke, good. Itu adalah an. Maka ketika saudara mentasrif, jangan hiraukan dulu an-nya. Maka mudoreknya, ini ya-nya itu mudorek. Dan itu pasti. Berarti yang terpisah tinggal doroba. Gampang nyarinya kalau doroba mah. Cari aja di halaman 89. Ketemu doroba. Kalau doroba 89, mudoriknya apa? Doroba apa? Yadribu. Yadribu. Kalau doroba yadribu, dia menjadi wajah nomor 2. Dan ternyata contoh yang doroba yadribu itu cocok dengan yang kita cari. Yadribu aslinya jangan dulu pakai fathah karena belum pakai an. Berarti maujun yang cocoknya adalah tetap nomor, wajan yang cocoknya adalah tetap nomor 2. Dan ditulisnya yadribu. Nanti itu yang tinggal di tasrif. Gitu, oke? Berikutnya amanah. Ini amanah ini. Amanah. Gitu. Lihat di halaman 71. 71 amanah. Di situ memang sudah tertulis tidak ada mujarad sulasinya dia. Dia itu langsung menggunakan wajan 7. Ingat alis itu artinya ada 2 hamzah dipanjangkan. A mana gitu ya. Jadi ini adalah 2 hamzah gitu. Makanya ini satunya hamzah kepunyaan wajan 7, satunya adalah hamzah kepunyaan amanah begitu ya. Jadi kalau ditulis maujunnya seperti ini. Ada hamzah yang kasih fathah, ada hamzah yang kena sukun, baru ma, baru na, itu maujunnya. Wajahnya wajan 7. Hurufnya sohih semua. A, sohih, ma, sohih, na semua. Begitu juga yang ketika ya, lamuna. Ya, lamuna udah pasti una. Ini adalah belakang untuk hum, buang. Kemudian ini ya untuk mudorik. Berarti ini hum mudorik. Begitu. Tertinggal apa? Alama. Cari di halaman 92. Ketemunya bukan alama. Tetapi alima. Kalau alima kemungkinannya kalau 4 atau 5. Ya, mungkin 1, 2, 3. Karena alima bukan alama. Kalau alama bisa 1, 2, 3. Kalau alima 4 atau 5. A5 berikutnya apa di belakangnya? Ya, lamu. Karena ya lamu menjadi wajah 4. Ternyata ya lamu cocok ini dengan yang kita cari
maka kita tulis di sini ya lamu sebagai maujun yang cocok. Gitu. Setelah ketemu maujunnya, dari sinilah kita mulai pertama kali mentasrif. Karena ini sahih gampang, yang paling susah adalah yang ini karena ada ilat. Berarti kita handle yang ini sekarang. Mari kita lihat. Nah, kita lihat. Yastahiyu, masih ingat nih asalnya ini? Ya. Tadi yastahiyu, balik lagi ke sini yang ini, ya, setuju? Yastahiyu, maujun yang cocok. Yastahiyu. Pasangkan di sini yastahiyu. Kalau sudah dipasangkan yastahiyu, bukalah tabel ajaib yang 14 itu. Tabel ajaib untuk wajan nomor 10. Kan tadi sudah setuju wajannya 10 di sini. Bukalah tabelnya yang 14 itu wajan 10 yastahiyu. Setelah yu berikutnya ada alif ni, ada waw nun, ada u lagi, ada alif ni, ada sukunna, ada u, ada ni, ada u. Terus ikutin itu yang namanya tasrif nomor 10 mudhorik wajan 10. Jadi namanya asal. Kenapa saya katakan asal? Karena ini ada yang namanya ilat, kaidah ilat harus dibuka. Ternyata kaidah ilat. Bukalah AU1. Tolong baca AU1 bilangnya apa? Nah, abjad ilat cocoknya berharokat sukun atau tidak berharokat. Kan gitu. Nah, di sini kurang ini. Jadi setelah dia tidak berharokat, ini kan ada domah, domahnya buang. Nah, tetapi saudara baca lagi 2, 3 atau 4 nih. Dari mana saudara cari AU 2, 3 dan 4? Lihat dong, sebelum yang namanya iya yang ini, di tengahnya ada harokat apa? Ini harokatnya apa? Harokatnya apa? Kasroh. Kasroh. Kalau kasroh pakai AU nomor berapa? 2, 3 atau 4? Pilih salah satu. AU3. 3 berharokat kasroh cocoknya ganti. Kalau AU3, kata AU3 bilangnya bagaimana? Setelah harokat kasroh Cocoknya diganti dengan abjadiyah. Nah, jadi makanya ini bisa diganti dengan abjadiyah. Ini yang lama masih pakai, harusnya ini berupa iya titik 2. Harus diganti. Catatan. Jadi yastahyi gitu. Yastahyi. Ya. Yastahyi itu ya. Sini ada iya gitu. Ya. Jadi bukan alif di situ, bukan wau gitu ya. Sekarang berikutnya asalnya yang nomor 1, nomor 2 yastahyiyani, 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 tidak ada di situ aturan yang kena. Tapi ketika yang 3 ini ketemu di aturan khusus AK3E, di situ mengatakan apabila saudara ketemu wau jamaah, wau al jamaah, wau al jamaah, apa itu wau al jamaah? Ini namanya wau al jamaah. Una, kalau ada una, maka iya yang ini dibuang. Itu bahasanya. Iya yang terakhir yang disebut sebagai ilat ini dibuang. Jadi yastah. Nah sekarang dia katakan kalau yang dibuangnya iya, maka diharokati menjadi domah. Begitu kan AK3E bilangnya? Betul? AK3E, aturan khusus nomor 3E. Bila yang dibuangnya iya atau wau, maka diharokati sebagai domah. Maka di sini dikasih domah. Jadi makanya berubah menjadi yastahyuna. Itu. Oke?
Bukan yastahya. Karena bukan alif yang dibuang di situ. Iya yang berikutnya. Ternyata 3E itu berlaku untuk nomor 3, berlaku untuk nomor 9 dan yang 10. Kenapa? Ini al-jamaah, dan ini ada iya. Kata 3E di situ dikatakan bahwa ini juga sama dengan yang ini harus berubah menjadi ya. Kalau ini ya, yastahyuna, ini tastahyuna. Ya. Sedangkan yang ini tastahyina. Ya. Itu harusnya bukan 3E. Di 3E dikatakannya seperti itu. Oke. Nah, sedangkan balik lagi untuk yang ini, selalu dia berlima itu. Tidak satu. Ini kan tadi sudah diselesaikan satu. Cari yang 4 lagi. Ini selalu berlima dia. Namanya khamsah, itu fi'il khamsah namanya. Berlima itu selalu sama aturannya. Si ini, nah, berlima gitu. Oke. Jadi sekarang ada 5 yang kena AU1 dan ada 3 yang kena AK3E gitu bahasanya. Oke. Good. Kalau yang ini sudah selesai, karena ini paling susah, maka berikutnya adalah yang an. Nah, ini sih lewat relatif gampang. Kenapa? Masih ingat tadi doroba? An yadrib. Nah, maujunnya adalah yadribu. Maujun yang cocok. Yadribu. Dari yadribu pakai metode apa namanya wajan berapa tadi ini yadribu itu doroba yadribu adalah 2 karena 2 tabel 2 conteklah dia menjadi u ani una belakang seret gitu selesai kan itu namanya asal dan itu kita sebut sebagai rofa tapi tadi karena ketemu si an maka harus dinasobkan pakai metode 5-5-2. 5 yang pertama 1 gitu ya. 1 2 3 ini warnanya sama 4 5. Oke. Itu domahnya diganti menjadi fathah. Kemudian 5 yang kedua nunnya dibuang. 1 gitu kan. Warnanya sama 2, 3, 4, 5 gitu. Oke? Ya. Itu adalah otomatis nunnya dibuang. Sedangkan 2 yang lain nunnya diganti alif. 1 dan 2. Mana? Nah, gitu kan? 5, 5, 2. 2 yang lain putih nggak dirubah. Oke? Jadilah an yadriba, an yadriba, an yadribu, an yadriba, dan seterusnya. Dan antadriba dan seterusnya. Oke. Itu akibat dari perubahan karena ada awamilul an. Nah, amanah. Amanah itu aslinya tadi adalah a mana. Di mana a-nya hamzahnya 2. Karena aturan 8A, coba lihat 8A. Di situ dikatakan apabila ada 2 huruf yang sama dan huruf yang kedua berharokat sukun, maka dia harus di apa namanya judulnya madkan, ya kan? Dikasih tanda panjang, gitu, ya. Jadilah seperti ini. Amanah ini yang kita baca aslinya sebetulnya ini karena kena aturan 8A semua berubah menjadi ini kecuali ada tambahan untuk yang ini dan ini berubah. Kenapa? Karena coba lihat ketika amanah di sini ada nun berjajar 2. Nun berjajar 2, salah satu nunnya
dapat sukun, tapi sukunnya bukan di belakang, tapi di depan. Kalau sukun yang di depan kena aturan 8B. Kalau 8A sukunnya di belakang, kalau 8B sukunnya di depan. Kalau sukun di depan harus di tasjid. Nah, maka jadinya sekarang amanna. Nunnya di tasjid, yang itu maupun yang ini, begitu. Oke. Clear sampai di sini ya? Good. Kita lanjut. Akhirnya saudara akan punya yastahi, an yadriba, amana, ya'lamu. Kalau yang lamu nggak perlu saya terangkan karena ini udah sahih, tidak ada ilatnya pula. Langsung saja ya'lamu ya. Ini langsung pakai apa? Tabel ajaib, selesai ya. Kafaru. Untuk cari mujarod gampangnya apa? Nomor 1 buang dulu yang Wow, alif. Waw alif. Ini hanya menunjukkan jamaah ya, jamak. Oke, berarti tinggal kafaro cari, gitu kan? Yakuluna ini buang, ya buang. Berarti tinggal kowala. Kowala itu pasti cari aja antara kowala, koala atau koyala antara 3. Karena waw itu adalah ilat. Jadi si wawunya bisa jadi alif, bisa jadi iya. Cari aja di kamus. Kemudian, nah sekarang aroda. Ini ada 4. Kalau ada 4 kita harus cari 3. Yang paling mungkin Buang sisipan. sebentar. Kalau saudara sudah mengerti yang namanya wajan 1 sampai 14, ini kemungkinannya wajan berapa? Yang ada hamzah di depan, kemudian ada 4 huruf. Lihat lagi di antara 14. 7. Paling mungkin ini Paling 7. belakang 7. Berarti sekarang yang dibuangnya adalah awalan. Nah, berarti yang saudara harus cari di kamus mulainya dari huruf ro. Ro ada cari gitu. Oke. Yudilu. Nah, kalau yudilu ini ya-nya pasti ya-nya mudorik. Tapi ini tinggal 2 huruf, do sama la. Jangan lupa di sini ada tasjid. Ada tasjid. Ada tasjid itu tadi adalah sahih mudhof. Iya. Nah, sahih mudhof itu karena ada lam kena tasjid. Ini artinya lamnya 2. Ya kan? Do, la. Berarti tinggal cari saja di kamus yang ada dola atau dolala gitu. Yang ya-nya dibuang, udah pasti. Sekarang tinggal hada ya, cari tinggal 3 huruf. Yang yudilu balik lagi ya-nya buang, ini tinggal dola. Dari situ saudara akan peroleh. Ini kafaro halaman 99. Kafaro belakangnya apa halaman 99? Yakfuru. Kalau yakfuru berarti wajannya 3 gitu. Kafaro berarti wajannya juga tidak ada tambahan apapun, tetap 3. Tulislah kafaro. Yakulu ketemunya tadi adalah kowala, koyala, kowula, ternyata kola yang ada halaman 97. Kemudian yakulu, karena yakulu jadinya 3 gitu. Dan tidak ada perubahan lagi, tidak ada tambahan tadi, tetap aja 3. Tulisnya yakwulu, jangan lupa nih pakai wawu. Yakwulu walaupun mujarodnya pakai alif hamzah maksud di situ alif ilat, tapi ingat karena dia ajwab waw. Tahu dari mana ajwab waw? Dari itu lihat dari mudoriknya ya. Kamus. Kola yakulu berarti dia abjad waw. Ajwabnya waw. Nah, jadi di sini tulisnya yakulu pakai waw ya. Supaya gampang tasrifnya. Sedangkan yang berikutnya yang ro ada tadi ditemukan di halaman 83, ro ada ya rudu berarti wajan 3.
Karena wajan 3 tetapi dikasih alif hamzah di depan jadi wajan 7. Maka ditulisnya aslinya adalah ada gitu. A-nya yang paling depan adalah hamzah karena kita sudah belajar jadi tulisnya pakai hamzah aja. Jangan ikut-ikutan yang sudah di Al-Qur'an itu udah mahfum. Yang kita mah ini dulu aja. Pakai hamzah ya. Supaya kita ngerti untuk mentranskrip. Nanti kalau sudah selesai boleh dikembalikan ke Al-Qur'an boleh gitu ya. Berikutnya yang D, yang tadi yudilu, dola ketemu di halaman 89. Dola yudilu gitu kan tulisannya. Karena yudilu maka dia jadi wajan 2. Tapi ingat yudilu karena ini ada yu, ingat yu, bukan kalau 2 itu adalah yadilu. Kalau ini yudilu, kalau dari yudilu itu pasti lihat di wajan 7 atau wajan 11 atau 13 atau majhul, hanya 4 kemungkinan kalau dimulai dengan u, dimulai dengan apa namanya? Domah. Nah, ternyata ini yang cocoknya 7. Jadilah yudilu, yudlilu, yudlilu. Cocokkan dengan rumusnya yudlilu ya. Di apa tabel itu dapat. Begitu juga ini dapat. Baru yang terakhir yang E, hada ternyata ketemunya hada ditambah ada alif bengkok. Ini artinya dia alif. Hada alif gitu. Tetapi karena ternyata berikutnya mudoriknya apa? Hada apa halaman 104? Yahdi. Karena Yahdi maka dia menjadi wajan 2. Yahdi wajan 2 kan gitu. Maka ketika pertanyaannya Yahdi ini cocok Yahdi begitu ya. Abjad ya-nya ditulis, nggak apa-apa nanti akan dirubah. Nah, mari kita sekarang mentasrifnya dari maujun ini. Dari maujun ini kita tasrif. Satu-satu kalau kafaru nggak usah, yang sahih nggak usah. Ya, paling juga kita nanti yang mudhof dan yang ini, yang ajwab kita cek. Nah, kita cek. Di sini, Gus yang ini selalu muncul, buangnya gimana? Ya, kita cek yang kolak jadi yakwulu asli ini ya, yakwulu yang ini. Jadi yakwulani, yakwuluna dan seterusnya sesuai dengan tasrif ajaib. Sesudah selesai dicek pakai rumus-rumus di kaidah, ternyata ingat ini, lihat AU 13 dikatakan di situ bahwa apabila ada ilat, contohnya di sini wau, berharokat, tetapi sebelumnya ada sohih, yaitu kop, yang bersukun. Terlihat ada wau berharokat, yaitu domah, dan atau ilat berharokat domah, dan ada kop bersukun yaitu sahih, menurut si 13 harus ditukar, harus khudipat, harus ditukar. Maka ditukarlah domahnya duduknya di kop, sukunnya duduk di wau. Ada di sebelah kanan. Nah, jadi berubah sekarang menjadi yakulu. Setuju yang ini pertama? Iya. Nah, kalau yang pertama setuju, lihat ke bawah, kok sama semua ya, begitu. Ya tinggal diganti aja, semua dengan AU 13. Serot aja jadi yakulu. Yakulani, yakuluna, yakulu, yakul, terus semua. Tetapi ada tetapi. Ketika yang ini bertukar, yaku, ada wawunya berubah menjadi sukun, kopnya berubah menjadi domah, wau pakai sukun, ada lam pakai sukun di nomor yang ini. Kalau ada 2 sukun bersebelahan, baca AU 6. Kata AU 6 dikatakan
dua sukun bersebelahan, maka sukunnya yang ilat harus dihapus. Maka jadinya sekarang wau yang bersukun di sini dihapus menurut AU6. Jadilah yakulna. Nah, ternyata bukan sendiri, ada lagi di bawah yang kasus sama. Jadi selain yang 14 semua dikasih AU13, untuk yang ini dan ini, ke-6 dan ke-12 ditambahi, dibuang waunya karena ada dua sukun bersebelahan. Jadi menjadi yakulna, takulna, yakulna, takulna, yakulna, takulna, gitu. Yang lainnya sama, yakulu, yakul, 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 yakul. Oke. Nah, ini khusus untuk kola tetapi mudorik, akan begini hasilnya. Arodo, masih ingat tadi pakai menggunakan tabel nomor 7, wajah nomor 7, arodo, aroda, arodu, aroda, dan seterusnya. Nomor 7 ini tadi apa namanya, wajah nomor 7 asalnya. Dikenai oleh si 13 lagi di sini. Kenapa ada 13? Karena ada alif. Alif berharokat patah, sementara ro berharokat sukun. Akibatnya apa? Harus ditukar. Jadi si alifnya tidak berharokat atau berharokat sukun, sedangkan ro-nya jadi berharokat patah. Jadi aroda, aroda, arodu, aro, semua kena. Tetapi ingat lagi, ketika ada aro, di sini ada alif, nyelip, tetapi dia tidak berharokat atau berharokat sukun. Di sini kan hasilnya ada alif nih, berharokat sukun. Ada sukun berjajar 2, maka yang harus dihapus adalah ilatnya. Jadinya arod. Nah, arod tu, arod tuma, arod tum, arod ti, arod tuma, arod. Nah, sama semua. Karena kena AU6 harus dibuang menurut itu. Jadi bertahap. AU13 dulu, oh udah. Terus nanti setelah dirubah, oh ternyata ada yang harus dibuang. Gitu. AU6. Tuh. Itu arodna. Begitu juga yang yudlilu. Tadi yudlilu ada AU13 harus. Nah, gini ceritanya. Khusus untuk yang di tasjid diperlakukan seperti ilat ternyata. Jadi ketika ada di sini yudlilu harus ditukar. Si rohnya pergi ke do, sedangkan si sukunnya pergi ke lam. Karena ada sukun di lam pertama, sedangkan di lam keduanya ada harokat domah, jadinya ini di tasjid menurut AU8B. AU8B berkata, jadi yudillu. Yudillu semua berubah lagi kecuali. Nah, kecuali ingat di sini ada AU8C berlaku. Kenapa AU8C itu berlaku? Bahwa dikatakan di situ, coba dibaca, untuk yang memerlukan sukun maka tidak boleh diganggu. Maka ini tidak diganggu. Ketemu 8C. Sehingga ini tetap yudlil. Nah, ini menurut mazhab 1. Mazhab kedua mengatakan kalau ada yang seperti ini yudlina tetap berlaku juga AU13 dan AU6. Sehingga apa? Sehingga nanti lamnya dibuang 1 yudlilna. Apakah yang ini atau yang ini? Dua mazhab ini berlaku. Ada Teh Yanti. Di bukunya Teh Yanti yang berlaku yang ini. Di tamyiz berlakunya yang ini. Gitu. Jadi kedua mazhab ini saya tuliskan dua-duanya. Tetapi silahkan nanti cocoknya dengan yang mana. Cocokkan dengan Al-Quran. Kebetulan Al-Qurannya kita bermasalah. Mempunyai soalnya di nomor 1. Jadi tidak bisa dicari yang ini. Nanti harus dicari di surat yang lain, ayat yang lain. Oke. Nah, jadi yang kita pakai sekarang untuk urusan tamyiz pakai yang tipe ini, tidak pakai yang kanan. Gitu. Oke, itu yudil lu. Kenapa yang lain semua di tasjid nih, semua di yang ini berdua tidak? Gitu ya.
itu penyebabnya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa yang 2 itu tidak ditasjid? Yang ini, ya, yang ini dan ini tidak ditasjid karena ada 8C. Oke. Yahdiyu itu karena Yahdiyu itu berakhir ilatnya di terakhir pasti di akad 3. Cuma akad 3 yang mana? Coba dilihat satu-satu. Ketemu misalnya akad 3F. Di situ dikatakan bahwa kalau ada Yahdiyu seperti itu, maka si Yahdiyu yang harus diubah di situ adalah yang ini. Nah, di situ tulisannya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di menurut 3P, inilah yang kemudian harus saudara lihat. Nih, jadi tahdiyu ini tidak boleh berubah, sedangkan yang ini menjadi ya. Coba dibaca di akad 3F-nya bilangnya gimana? Ada fi'il bila tidak bersambung dengan waw al jamaah. Ah, bila tidak bersambung dengan wawu al jamaah, Bila diakhiri alif. nah maka yang tidak bersambung dengan al jamaah, maka dia akan tetap, dibiarkan tetap. Contohnya ini tetap, kan gitu. Ini tetap. Ini kan kalau ini wawu jamaah jangan diapa-apakan, gitu. Yang ini, jadi yang ilat terakhirnya harus diubah menjadi iya, gitu kan? Setuju? Bahasanya? Maka harus diganti jadi iya. Nah, inilah jadi iya. Jadi iya. Asalnya apa namanya? Alif bengkok berubah jadi iya, gitu. Terlihat nggak? Terlihat. Ini asalnya alif bengkok. Iya. Ini berubah jadi iya menurut 3F. Itu kan? Alif bengkok berubah jadi iya, gitu. Kecuali yang ini jangan, gitu. Nah, karena ada wawu al jamaah, gitu. Itu bahasanya. Kan ini ada wawu al jamaah, ada una, wawuna, wawnun. Oke. Nah, jadi ini tidak diganggu. Jadi ini tetap. Sampai di sini, ini sebetulnya kita biasanya mengatakan ini asalnya begini, ada iya, ada ini. Kalau nyebutnya adalah ajwab ya, kan begini. Jadi ajwab ya itu muncul karena aturan akad 3F ini, gitu sebetulnya. Bentar mau nanya, kalau yang tadi alif bengkok itu kan yang kayak huruf ya tadi, tapi tanpa titik kan, tanpa titik 2 di bawah ya. Yang alif bengkok. Iya betul, yang ini. Yang itu dibacanya apa? Ya di aja apa ya? Di U juga jadinya. Ya di U kan alif pakai U, alif pakai domah. Ya di U. Bacanya juga ya di U. Gitu. Iya, tetapi dia bilang menurut akad 3F harus diubah menjadi iya, jadi yahdiyu menurut akad 3F, ya. Nah, dari sini mulailah sekarang dicek. Menurut AU1 ternyata tidak boleh tuh ada iya pakai apa namanya? Ini jadi kembali lagi ke sini. Balik menurut AU1. Berarti dia tidak sendiri, ada 5 seperti biasa. Nah, kemudian gitu setelah itu dicek yang ini. Ternyata ini kena akad 3E. Apa itu katanya akad 3E? Akad 3E itu dia katakan apabila dia kena wawu al jamaah dan ada ya di sini yang belakang. Nah, maka yang bertiga ini akan kena 3E. Yang bertiga itu kenapa? Yang ininya hilang iya-nya, tetapi berubah harokat di depannya jadi domah. Jadi yahduna. Ya kan gitu dapatnya. Begitu juga di bawah tahduna. Yang ini jadi tahdina. Selesai. Gitu. Itu penyebabnya dan inilah yang kemarin jadi KJ. Gitu. Kenapa muncul U? Karena ada akad 3. Gitu. Karena dibuang si iya. Ya. Gitu. Nah, maka jadinya yang kemarin tuh 2B itu seperti ini. 27. Ini paling gampang nih. Ini buang ya,
buang una, tinggal nakoda, cari nakoda. Ini juga dibuang, ini dibuang, ini kota'a, ini amaro, gampang. An masih pakai yang tadi, ya-nya dibuang, ini nanti berarti di sini. Nah, ini ada wau, sola, berarti ini ada sahih mut'al, yang di depan tuh apanya? Mitsal. Wasola. Nah, yang di depannya mulai dengan apa namanya? Ilat, wasola. Nah, ini juga gampang, buang, yang ini buang. Jadi fasada. Tinggal cari kan gitu mujarod seperti biasa. Thread. Nah, koda, kota'a, amaro, wasola, fasada ketemu di 104, 97, 70, 105. Cocokkan lagi yang namanya apa tadi? Wajan sulasinya ini ya. Nakoda gitu, nakoda ya yan kudu jadi 3 gitu. Kota'a gitu. Yak to'u menjadi 1 dan seterusnya jadi 3, jadi 2, jadi 3. Baru dicocokkan dengan soal. Oh, ini mah memang seperti ini soalnya. Sama yan kudu berarti dia tetap 3, maujun yang cocoknya yan kudu. Kemudian yang ini 1 tidak berubah juga gitu ya. Berarti sini yak to'u cocoklah sudah, tidak berubah. Ini amaro juga cocok, tetap 3 amaro. Yang ini, yang 2 tadi ternyata tidak bisa ini kalau saya menggunakan wasola dari mujarodnya, kemudian sebagai mudhari kan menjadi yasola. Yasola pakai fathah, sementara soalnya yu. Tapi kalau yu berikutnya ada fathah, yuso, nu yuso, oh berarti ini majhul. Untuk mudhari berarti yusola adalah majhul gitu. Bukan yaso, tapi yuso berarti dia majhul. Dan yang tengahnya misal waw, yang depannya adalah waw. Fasada sederhana karena tadi yu, ingat lagi nih yu, oh kok yu lagi. Kalau tadi 3 adalah yap sudu. Kalau ini yupsi, yupsi. Kalau yupsi adalah 7. Gitu. Jadi pakai nomor 7 yupsidu. Itu sahih. Selesai. Dari maujun yang ada tinggal turunkan ke bawah. Yang tadi pakai metode yang tadi 5, 5, 2 masih ingat? Ya, dirubah dari asal yang berasal majhul ini dirubah kasih an jadi an gitu ya. An yusola, an yusolu, an tusola, begitu dah asalnya. Asalnya dari tusola ininya akibat majhul, kemudian akibat an belakangnya berubah. Depannya yang mengubah adalah majhul, belakangnya yang merubah an. Gitu. Seperti itu. Oke. Diulangi metode yang tadi. Maka selesai untuk yang 27. 28 juga gampang. Ini mengulang. Ada ta, ada unuk. Ini kafaro. Selesai ini mah gampang. Ini kuntum. Kuntum tadi kalau nggak salah ini ada di kana, di kola. Oh iya ini ka. Ini tumnya adalah untuk antum berarti ka. Gitu. Nun. Ya, ada 2 ka nun di tengahnya pasti ini karena yang hilang ini. Jadi kana atau kawana. Ini kemudian ahya. Kenapa ini ahya ada 4 kan gitu? Kalau 4 nggak mungkin sulasi mujarod, nggak mungkin 1 sampai 6 gitu ya. Berarti ini pasti yang dibuang. Berarti carinya haya. Oh ini hayya. Oh, balik lagi ke yang hayya kan gitu. Kemudian ya yumitu. Ini ya-nya buang. Ini taknya karena domirnya berarti mata. Ini pasti ini mata, ini mata, ini mata, ini mata. Tetapi karena ini yumi, oh berarti kalau yumi pasti ini bukan 1, 2, 3 nanti wajan yang cocoknya. Pasti ini kalau yumi kenanya ke 7 gitu. Kemudian
Yuhyi, ini juga sama nih. Yuhyi ada yu, kemudian yi, ini sama dengan ini 7 kayaknya nih sama. Ininya hayya sama dengan hayaya. Kemudian ini kemana? Turja'u, turja ini juga ada u. Padahal una dibuang, taknya dibuang, roja'a yang dicari. Setelah roja'a dicari, tetapi ada turja. Kenapa ada turja? Oh, turja dari u ke a, berarti ini adalah majhul kan gitu. Tek, selesai. Ini jadi majhul, ini jadi 7, ini jadi 7 kan gitu. Jadi 7, ini dari hayya sama, tapi ini 7, ini mudoriknya, ini apa namanya madinya, ini dari kana. Lihat di 99 ini 3 yakunu gitu ya. Kemudian ini kafaro, ini enak sahih, ini enak sahih kan gitu. Nah, berarti tinggal bagaimana kawana ini. Kenapa kawana? Karena ada azwaqwa yang seperti kola, kana dengan kola itu sama perlakuannya. Ahya ini 7 dari hayya tapi jadi ahyaya, ini jadi yuhyi, gitu ya, jadi 7 dari si makrun. Maka ketika kita tasrif ahyaya ya pakai akap ini jadi ahya pakai ya. Jadi yang ini cukup kena akad 3D aja, selesai 1 biji itu. Yang pertama doang. Karena yang dibuangnya iya di sini. Ahya itu adalah alif. Ahya ini tidak dirubah. Alif yang dibuangnya jadi ahya, bukan ahyu. Karena ini bukan iya untuk yang pas garis yang ini sesuai dengan aturan akad 3F begitu. Itu awal asalnya. Di ahya, yang lainnya berubah ahyayat, ahyata, ahyat sesuai dengan turunannya. Begitu juga ketika yuhyi, yuhyiyu, ya yuhyiyu itu tinggal diganti aja pakai AU1, AU1 yuhyiyu menjadi hilang menjadi yuhyi dan seterusnya. Kemudian khusus untuk yang 3 berteman ini yang ada akad 3E, maka ini kalau dibuang ianya jadi u karena ia yang dibuang. Begitu juga ini ketika ya yang dibuang menjadi u, ini yahyina gitu. Selesai. Sedangkan yang 5 ini semua berteman nih berlima yang menjadi apa namanya alif bengkok atau ya di situ. Nah, kemudian yang kawana itu ada dari kana asalnya dari kana. Sebetulnya kana itu asalnya dari kawana, tapi menurut aturan A1 A2 di mana wawunya itu harus tidak boleh berharokat atau bersukun, maka dia menjadi wawu sukun. Tetapi menurut AU2 setiap setelah fathah, ka itu fathah, maka berikutnya tidak boleh wawu. Yang diperbolehkan adalah alif menurut AU2. Karena jadinya karena sampai di sini entar dulu. Kenapa tidak boleh diteruskan? Karena di sini ada namanya sukun. Karena di sini ada sukun, gitu ya. Di sini ada sukun, maka ketika di sini berubah jadi sukun tadi, di sini kan disuruh menurut AU1, di sini AU1 menjadi sukun, kata AU1 menjadi sukun, kata AU6 kalau ada sukun berdekatan maka wawunya dibuang gitu. Kata AU6. Ketika sudah dibuang wawu 6, kata AK2 kalau ada yang dibuang maka kata sebelumnya si kop itu harus dikasih domah karena yang dibuangnya wawu menurut AK2A. Jadinya kun. Nah, kunta, kuntuma, kuntum yang dicari kan itu kuntum gitu. Karena apa? Karena ada yang jadi sukun, kemudian dibuang, kemudian karena ada yang dibuang harus ada yang berubah harokat di depannya gitu. Tahapannya begitu. Nah, setelah semua berubah seperti itu, tinggal dicek. Ada lagi rupanya di sini yang kena. Apa yang kenanya? Rupanya ini ada nun bersebelahan gitu. Nun bersebelahan dengan nun. Yang ini nun bersebelahan dengan nun. Kalau nun bersebelahan dengan nun, dicek yang namanya sukunnya ada di mana? Sukunnya ada di depan. Kalau sukunnya di depan harus dikasih tasjid menurut AU8B gitu.
Jadilah menjadi karena kecuali yang ini di tasjid, yang lainnya kun gitu. Kan asalnya karena ini jadi ku, tetapi ini di tasjid, yang lainnya tidak di tasjid kun. Nanti ketemu lagi di bawah tasjid satu lagi. Ini sorry, ini ada akad 8B lagi di sini. Karena ada nun bertasjid ya. Oke. Kemudian minun ya, jadi dari mata tadi, mata adalah ajwab wau, jadi yumwitu, dari yumwitu itu kena AU 13 harus ditukar jadi yumi tu gitu. Tapi karena ini adalah yumitu gitu ya. Yumitu karena ada AU, karena menurut 13 harus ditukar gitu. Ditukarlah dia menjadi yumitu. Nah, karena apa namanya? Menurut AU3 setelah yumi nggak boleh wau di belakangnya. Setelah kasroh harus iya, maka si waunya dirubah jadi iya. Jadi yumitu gitu. Kasarnya. Yumitu, yumitani dan seterusnya gitu. Semua selesai kecuali balik lagi di sini. Ada sesuatu lagi di sini. Apa itu? Ternyata di sini ada sukun berbarengan. Ya dengan tak, berarti yang ianya harus mengalah yang ilatnya. Jadi dibuang satu, yang ini maupun yang ini. Dua ini dibuang menurut AU6 dibuang. Berarti tinggal yumit na gitu. Yumit na, yang ini tumit na menurut AU6. Begitu konsepnya. Jadilah dia seperti yang sudah saudara peroleh seperti itu. Diulangi di 29, ini lebih gampang. Holako ada ilatnya? Nggak ada. Kemudian istau, nah ista lagi. Yang mana ini ista? Ista itu adalah wajan keberapa ya? Ada ista. Berarti yang tinggal wau ya, gitu kan? Sa ista. Oh, nggak bisa cuma ada wau dan ya. Apalagi dong? Cek lagi di bawah. Oh, ternyata ada juga ista itu bukan wajan 8. Nah, dengan wajan 8 berarti yang tersisa, coba lihat, saya ulangi. Wajan 8 itu tulisannya adalah ifta'ala. Berarti ini adalah sisipan, ini adalah sisipan. Yang bukan sisipan, sin, wau, ya. Nah, jadi carilah sawaya, gitu di mujarodnya. Begitu juga ini sawa, di mana waunya pakai tasdid berarti wanya, gitu. Ada tasdid diperpanjang. Nah, ini ada sesuatu nih di sini, gitu. Yang bertasdid apa? Lihat lagi di sini yang bertasdid, fa'ala 13, gitu. Yang bertasdid. Jadi kembali lagi ke daftar wajan itu, ya. Jadi ini jadinya 13. Kenapa? Karena ada tasdid tadi. Yang ini jadi 8 karena dibuang alif dan taknya disisipkan, gitu. Tetapi mujarodnya sama, sawiyah dari 86 dari nomor 4. Kalau yang ini gampang, kolako itu sahih, udah gampang itu ya. Nah, sedangkan yang ini mencarinya. Jadi ini yang namanya tabel halaman buku 2 halaman 24 itu wajan, daftar wajan itu penting untuk mencari mujarod yang tepat untuk sampai nomor mencari wajan sulasi itu. Nebak, nggak bisa langsung sekali kok, percaya deh. Jadi Teh Vipa, Teh Heti, Teh Dian, nggak usah takut. Kita pun sama, berulang-ulang. Nyoba lagi, oh ini bukan. Pakai wajan ini, oh ini nggak cocok. Pakai ini, oh ketemu. Baru wajan anu, kan gitu. Kayak barusan. Ketemu 8 di sini, ketemu 13 di situ. Gitu. Berulang untuk tahu, oh yang mana ini? Kok sini nggak cocok, wajan ini nggak cocok. Sampai ketemu wajan yang cocok. Kalau sudah wajan yang cocok, tinggal nulis aja gampang. Maujunnya. Kalau sudah ada maujun, tinggal ditulis istawa pakai metode akap menjadi ya istawaya. Ternyata ini cuma kena di yang AU1 AU2 di situ selesai, dan kemudian akad 3D di sini dibuang jadi istawa selesai ya untuk yang istawa.
Kemudian sawiya, tadi yang sawaya, dari mana itu datang itunya dari sawaya ini, kemudian kena au 1 2 ini berlima. Sorry, cuma sendiri dia kalau di madi. Kemudian ini kena akad 3, maka terbuanglah si ya-nya di belakang menjadi sawa gitu. Menjadi sawa karena dengan akad 3 dibuang gitu. Dan kemudian di 29 ada menjadi holako is dan sawa. Ini kemarin di KJ-nya sudah cocok semua seperti ini. Nah, 30 gimana? 30 lebih gampang. Kola udah pernah, ya. Kolu udah pernah. Taj'alu, ja'ala, ini sohi. Tufsidu, fasada, ini sohi. Ya, yasfiku, safaka, juga itu sohi. Kan gitu, gampang. Ini 2 sudah, tinggal ngopi dari depan. Ketemulah ini ngopi dari depan, ini ngopi dari depan, ini sohi, ini sohi, ini sohi. Gampang banget kalau ini. Yang ini tadi yang kola udah pernah, ya kan? Nah, yang kemudian yang yang kolu juga datangnya dari kola, cuma beda ini karena kuwa, yang kolu itu karena dia adalah gitu aja. Tapi itunya sama. Yang ini sohi mah saudara udah canggih lah. Sohi mah tinggal langsung masukin pakai tabel sesuai dengan bagian keberapa. Nah, 30B juga sama rupanya. Ini nusobihu, mulai ada gini, ini pasti ini larinya bukan 1 2 3 4 5 6 nih wajan yang cocoknya kan gitu. Nusa bihu. Tetapi ini pasti datangnya dari nun gitu ya. Ini ada nun, ada sin, ada ba, ada ha. Ini dari mana nunnya? Nunnya pasti dari domir, berarti ini yang dibuang, berarti tinggal sabaha, cari sabahanya, tetapi ini ada di double. Oh, yang pakai double itu nomor berapa di sini? Yang pakai tasdid, oh nomor 13, wajan 13. Kan gitu kira-kira. Sederhana, ketemulah wajan 13. Nukodisu ini juga wajan 13 gitu ya. Kemudian kola udah punya, alama itu sohi. Kemudian tak dibuang, una dibuang, alama juga itu sohi. Berarti jawabannya sederhana. Ini sabaha, kemudian ini pakainya wajan berapa? 13 tuh kan? 13 kan? Nah, karena ini ada tasjid, tetapi mulainya dari yusabihu karena nanti nunnya muncul sendiri ketika saudara ketemu nahnu nusabihu gitu ya. Kemudian kowala sama ya apalagi nih? Ya lamu, ini mah gampang. Sudah sahih kan gitu. Itu menjadi ini kola diulangi lagi sama seperti tadi. Kemudian yang lainnya sudah persis sama. Tinggal menggunakan 31 lebih sederhana lagi. Alama sudah pernah tadi sebelumnya. Dan ini sohi, arodo juga sohi, kola sudah pernah. Untung sudah pernah dari kana. Tinggal anbiya. Apa ini anbiya? Kan anbiya pasti kalau mulai dari A ini 7, ya kan? 7 atau apa? Gitu ya. Naba A. Tapi di sini A-nya adalah apa ini? A-nya adalah hamzah. Nah, cari sekarang di mujarrad, cari ketemu naba A. Tuh lihat. Pakai hamzah di sini. Kalau yang ini udah gampang ya. Naba'a itu pakai hamzah. Nah, dia karena tadi ada di depannya an itu berarti 7. Jadi anbi. Nah, anbi dari sini nanti sohih gampang. Yang ini udah pernah, yang ini sohih, yang ini sohih. Permasalahannya ada di sini. Ternyata di buku ada arudo, ada arodo. Ternyata kalau kita cocokkan dengan soal, yang arudo tidak cocok, yang 6. Berarti walaupun wajan sulasinya ada 2, ada di 6 dan 2, tetapi wajan yang cocok kita ambil nomor 2, arodo. Jadilah sudah sahih. Dengan ini semua, anbi, dan kemudian yang lain, maka tinggal di sini kola seperti tadi, tidak beda, kana seperti tadi,
Kemudian anbi otomatis karena ini sahih gampang anbi, anbi a, anbi u, anbi na, anbi a, anbi na gitu. Tuh. Yang lainnya gampang. 32 lebih mudah lagi. Kola udah pernah. Alam tak. Sebentar. Emang ini alama karena ini adalah domirnya tak. Tapi ini ada tasdid. Berarti apa kira-kira? Berapa? 13. Kalau ada tasdid itu. Tuh, kan jadinya 13 selesai. Yang ini normal. Yang tadi. Yang ini 13. Tapi sohih. Gampang. Sesudah ini ada, ngikutin aja sesuai dengan tabel 14 tasdidnya itu. Srot. Itu. Jadinya kola seperti itu. 33 kola sudah pernah tadi gitu, anbi sudah pernah, anba'a sudah pernah, kola sudah pernah, lam yakul ini seperti yang an tadi, tetapi ini lam itu adalah tidak, artinya dia harus dijajem. Makanya di sini kul berarti artinya ini bukan akul, pasti sebelumnya adalah akulu gitu. Karena kena jajem jadi akul gitu, akul. Oke, berarti ini kena jajem pakai lam. Jadi carinya nanti dari akul. Kalau akulu itu dari mana? Kan dari kul. Nanti a-nya itu adalah dari anak gitu, akul gitu ya. Jadi berarti itu nanti adalah mudhari kan gitu sederhana. Tubduna, una dibuang, taknya dibuang berarti tinggal bada. Sebentar. Ini kok ada yang hilang kan gitu. Ini ada yang kurang nih gitu ya. Tubduna, ini ada kurang satu. Nah, tubidu. Nah, itu nanti kita lihat di situ. Kuntum ini dari kana, ini buang berarti katama gitu. Jadi akhirnya kita punya sekarang yang ini dari kola sama, ini naba'a, sahih, ini juga sahih, gampang. Kola yang ini diulangi lagi kola, alima juga diulangi, ini diulangi sahih. Yang tadi bada'a, ini wawunya itu jadi hilang. Nanti lihat di 7, jadi yubdiwu, tapi nanti di sini ada yubdiwu, nanti wu-nya itu akan hilang karena dia nakis ya. Di terakhir itu selalu hilang. Jadi yubdinu, jadi yubduna gitu, yubdinu, jadi yubduna, nanti akan berubah menjadi seperti itu ketika ditasrif ke bawah. Kita lihat nanti. Karena yang ini lebih mudah lagi, katama itu sohih pakai tabel yang tadi. Nah, kita lihat kalau kola nggak usah dilihat karena nggak usah dilihat. Nanti yang kita lihat yang ini yang agak sulit ya. Ini adalah asalnya yang ini aja langsung dari yakwulu menjadi yakulu pakai A13 ditukar kop dengan wawunya ya, yakulu. Semua dulu. Baru kemudian yang bagian ini karena di sini ada 2 sukun bergandengan kena 6 harus dibuang 1. Jadi yakul. Nah, yang ini sama. Tetapi karena ada zazem jadi lam. Maka pakai 552. Yang 5 pertama dijadikan apa? Dijadikan sukun. Jadi lam yakul. Lam yakul. Dan lihat di terakhir lam akul. Karena ini ana lam akul. Ini yang kita cari. Lam akul. Karena dia berlima kan. Ini kemudian ini. Ini berlima semua, tinggal L belakang. Yang 5 yang lain dibuang nunnya, yang 2 diganti jadi alif, yang 2 lagi dibiarkan. Itu metode yang sama 552. Nah, tetapi di sini secara kebetulan ada lagi terbentuk. Terbentuk apa? Ada 2 sukun. 2 sukun. Ada 2 sukun. Ada 2 sukun. Kalau ada 2 sukun harus dibuang si wawunya atau si ilatnya. Berarti tinggal lam yakul gitu. Inilah yang ada di Al-Qur'an. Lam akul, bukan lam akul, tapi lam akul gitu. Ini yang ada di Al-Qur'an yang di dalam soal lam akul. Dari situ asal-muasalnya si lam akul. Oke. Kemudian yang yubdiwu ini ditukar ba dengan daknya menjadi yubdi gitu.
Ini menurut. Sedangkan yang menurut AK3 ini yang akan dibuang bagian wawu belakangnya, tetapi disesuaikan karena yang dibuang wawu menjadi yubdu, yang dibuang wawu menjadi tubdu, kemudian tubdina. Sedangkan yang lain itu karena apa namanya, dimulai dari di, tidak boleh wawu tapi diganti jadi ya, gitu aja. AU3 itu AU3 gitu ya. Sederhana. Nah, maka jadilah 33. Jadi 34 kulna, ini jadi kolak, ini langsung kita nebak aja, naknya itu dari nahnu itu. Kemudian usjudu, walaupun ini tidak ditulis pakai domah, kita udah tahu kalau di belakangnya ju itu berarti usjudu, nggak mungkin isjadu, nggak mungkin asjudu. Usjudu ini dibuang, kemudian ini tinggal sajadah. Nanti mujarotnya sajadah, tetapi ini ada a. Oh, berarti ini nanti larinya adalah 7 gitu. Kemudian sajadu, ini dibuang sajadu. Oh, ini mah pakai normal ini. Ini abi ya, ada alif bengkok di belakang. Abi gitu ya. Oh, oke, ini berarti nakis gitu, pakai nakis. Kemudian takbaro, kabaro berarti ini pakai ista. Ista itu nomor 10. 10. Karena kita udah tahu. Maka jadinya begini. Ini karena jadi 10, ini biasa, ini biasa, ini biasa, ini juga biasa gitu ya. Ini yang sajadah, usjudu ini karena amr ya. Karena amr jadi usjudu. Karena dia amr, saya kasih warna hitam. Maka dari sini jadilah kola seperti yang biasa. Kemudian aba itu tadi cuma kena ini dan hanya kena 1 biji yang ini, yang dibuang ilatnya di situ. Kemudian yang kana udah biasa seperti kolu, kecuali yang ini ya, jangan lupa di kana berbeda dengan di kolu. Kemudian usjud itu adalah normal ya, karena dia amr seperti itu. Jadi selesai. Nah, 35 ini juga sama, kulna, uskun sama dengan usjud, kula itu sama, itu karena ini amr dia pasti jadi kul gitu ya. Kemudian si tuma juga sama, ini dari kalau kita lihat kan tuma itu tinggal ada sa'a gitu. Nanti kita carinya di sa'a. La ini kembali lagi nih pakai yang 552 nih. La seperti lam ya, dan rob. Nah, kemudian takuna sama juga ini jadi ka gitu ya, kita lihat ya. Jadi kita punya ini, sudah punya sakana ini sofi, uskun itu sofi, kemudian ini juga apa namanya, uskul dari akala, uskul jadi ukul, nanti ketika di tasrif akan ketemunya kul. Kemudian sa'a ini juga sama. Kemudian, nah yang ini kemarin sangat rame nih. Ini waktu mencari ini takroba itu koroba, ada koruba dan ada di 6, di 4, di 3. Menurut kita karena yang kita cari adalah mudorik dan yang mudoriknya takroba itu hanya kemungkinan kalau nggak di 4 di 1 gitu ya, yakroba itu di 4 atau di 1, nggak mungkin di 6. Kalau 6 itu pasti ro-nya. Ya, jadi yang berlaku adalah 4 atau 1. Yang penting ini jatuhnya jadi yakroba. Kemudian yang ini yakuna itu dari kana untuk fiil madinya. Maka dari situ kita akan bisa peroleh yang kolak seperti biasa, yang uskun sama dengan yang tadi, tidak ada perubahan, hanya di bagian terakhirnya karena di sini kebetulan ada nun dengan nun bersama-sama, maka ditasjid di situ dengan AU8B. Kemudian yang ukul, nah ini kenapa jadi kul? Saudara akan kemarin ramai dibilang ukul itu gini. Setelah ini jadi ukul, ukula, ukulu, ternyata menurut AU11 di situ dikatakan bahwa apabila tidak dibutuhkan di awal, itu yang namanya
apa namanya hamzah di depan atau alif tambahan itu harus dibuang, maka dibuang. Ketika ini dibuang tidak diperlukan, maka tertinggal hamzah yang bersukun. Hamzah yang bersukun juga kena buang di AU 12. Jadi tinggal kul, kula, kulu, kuli, kula gitu. Ya. Jadinya seperti itu hasilnya. Oke. Ini adalah untuk yang menarik yang sa'a. Yang sa'a juga sama, jadi saya A ini kena seperti biasa AU 1 dan 2 sehingga tidak boleh ada iya di tengah. Kenapa harus diganti alif? Karena sa-nya pakai fathah, maka kasih alif jadi sa'a. Ini sama sampai di sini. Nah, ketika di bawah ketika ini di bawah ternyata di belakang ada sukun. Karena ada sukun, ketika si iya-nya kena AU 1 menjadi bersukun, ada 2 sukun, maka yang iya harus dihapus. Karena iya dihapus, yang dihapusnya adalah iya, oleh AU 6 dihapus, maka menurut AK2B, kalau yang dihapusnya iya, harokat sebelumnya berubah menjadi kasroh, menjadi si. Nah, dari situ awalnya. Kalau ini sina udah setuju, maka semua berubah jadi si. Gitu. Si, na, si, tak, si, tuma, si, tum, si, tu, si, ti, si, tuma, dan seterusnya. Gitu. Karena ketemu si AK2 itu. Yang ada yang dihapus karena berdekatan, bersebelahan siapa si sukunnya akibat ditukar. Oke? Nah gitu. Tetapi ingat, ketika si tuma tadi ada sesuatu yang menarik, maka ada yang bertanya, tolong diterangkan dari mana kok apa namanya munculnya hamzahnya harus pakai ditanggai oleh iya. Karena si itu di dalam, coba buka hamzah, aturan hamzah nomor 2B. Di hamzah 2B dikatakan kalau di tengah-tengah kemudian di depannya dimulai dengan kasroh, maka yang namanya hamzah harus ditanggai oleh iya tanpa titik. Itu atau yang disebut tadi alif bengkok. Nah, sebelum atau sesudahnya ada ya berharokat sukun, hamzah ditulis di atasnya, di atas ya. Nah, di atas ya. Alif bengkok. Ya, oke. Tuh, jadi makanya dari sini ke bawah semua diganti gitu. Bukan pakai alif seperti di depan. Bukan, kalau ini setelah alif itu pakai hamzah biasa terpisah. Kalau setelah kasroh pakai ditanggai gitu, oke? Mana yang ditanggai? Ditanggai itu digini, pakai tangan. Nah, disimpan ini pakai iya. Jadi si hamzahnya, hamzah itu tuh ain yang dipotong, kepala ain yang dipotong namanya hamzah. Hamzahnya tidak berdiri sendiri. Ini hamzah, ini ya hamzah berdiri sendiri. Sedangkan yang ini hamzah yang ditanggai, didudukkan di atas iya. Gitu. Oke. Kalau sesudah alif dia sendiri. Tapi kalau sesudah domah jadi di atas wawu gitu. Itu apa namanya aturan hamzah nomor berapa. Sedangkan yang ini tadi pakai la yang 552 ya, pakai 552 ya. Jadi 5 yang dikasih jajem, dikasih sukun 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi dibuang nun. 1, 2, 3, 4, 5. Pak, kayaknya udah datang tuh. Kemudian 2 lagi dijadikan alif gitu ya. Kayaknya alif, gitu. Jadilah sama seperti ini yang pakai lam lagi, yang yakuna menjadi lam yakun. Lam yakun, yang takuna dan seterusnya. Oke. Nah, ini ya. Nah, pertanyaannya kemarin, kenapa ini tidak ada lamnya tetapi juga diperlakukan pakai jajem? Kan gitu pertanyaannya. Coba lihat buka ayat 35-nya. Wakulna ya ada muskun. Nah, ya ada muskun anta wa jaujukal jannah atau jannata. Wa kulla minha gogodan. Ada ketemu? Gogodan hai musik cuma
wala takroba, gitu ya. Tak, kebaca wala takroba ada. Yang kalau bapak panasin sama enggak. Ada wala takroba ada. Ada. Nah, wala, la-nya itu membuat jajem menjadi wala takroba, la-nya membuat jajem. Hadihi sajarota fatakuna. Nah, kenapa di sini kok fatakun? Nah, gitu ya. Kenapa di sini juga kena jajem? Karena setelah fa, maka fa-nya itu sebagai atof. Atof itu adalah mengulangkan, atau atof itu adalah pengulangan dari maktub. Maktubnya adalah takroba. Jadi ini tujuan, ini mau menjelaskan bahwa yang namanya takuna diperlakukan sama dengan yakro. Yakro ya, karena sama-sama harus dilakkan karena ada fa di depannya. Fa-nya itu sebagai atof. Nah, yang terakhir 36 yang belum pada dikerjakan kemarin tasrifnya karena saya pikir sama ini ajala. Ini sudah ada tandanya nih. Apa ini? Kena apa ini? Berarti dia akan masuk ke wajah nomor berapa yang ada tasjid? 13. Nah, berarti ini 13. Nah, 13. Kalau saya berpikir bahwa itu tasjidnya ditambah. Kalau ada dua kemungkinan, kemungkinan yang lain hanya yang ditambah. Kalau A yang ditambah berarti 7 kan gitu. Kalau ini 7 berarti ini jalala, artinya itu adalah mudhof kan gitu. Yang mana yang cocok? Kita cek di mujarodnya. Ternyata mujarodnya adalah yang ada jala. Nah, jadi kalau ini jala berarti 7 yang benar. Ajlala gitu cara berpikirnya. Bisa tadi asalnya lari dulu ke 13, oh ternyata enggak. Jadi memang coba-coba gitu ya. Kalau ini horoja ada di depannya berarti ini jadi 7 ahroja karena biasa, kulna biasa, ya ahbitu karena dia amr ini biasa juga sahih. Jadi yang bermasalah hanya yang ini. Yang ini, yang ajlala ya. Yang ini tidak. Jadi semua tidak bermasalah, yang masalah majalah. Mari kita lihat. Yang azlala ini pakai metode seperti mudhof tadi gampang. Azlala ada AU 13-nya, kemudian ada AU 8B-nya berubah menjadi kembali normal. Sampai di situ. Yang ini berbeda. Kenapa ini berbeda? Karena di sini ketika azlalata ini kenanya bukan AU 8B tapi AU 8C di situ. Jadi azal ini harusnya 5 ini masih 8B, ini masih 8B. Yang 8C-nya dari sini, dari sini ke bawah. Beda warna. Karena ini ada sukun, yang sukun kan mulai dari nomor 6. Ini ada sukun. Karena ada sukun, maka la yang satunya terbuang dengan 8C menjadi ajalna, ajaltu, ajaltuma, ajaltum, ajaltu dan seterusnya. Begitu. Ya. Ini yang nomor 36 yang ajalna, ajala, ajala, ajalu, ajalna, ajalta, baru di sini ajalna, ajaltu gitu ya. Oke, coba ini tolong diperbaiki nanti ya. Ini salah, bukan 8C, ini masih 8B, 8C-nya ke bawah. Yang ada sukunnya itu baru 8C. Kemudian kana seperti biasa. Kemudian kola seperti biasa. Ihbitu juga seperti biasa. Jadi yang agak sensitif yang ini. Yang lainnya gampang sama gitu. Ya. Nah, itu adalah yang sudah kita bahas dari 1 sampai dari 26 sampai 36. Nah, sekarang setelah kita selesaikan di sini, dibaca ulang, dilihat ulang, dicocokkan apakah benar itu AU-nya, AU1, AU2, AU AK-nya. Buku AU-nya sudah punya, yaitu kaidah ilat sama hamzahnya sudah punya. Kemudian tasrif yang 14 sudah punya. Dengan 2 tools itu
selesaikan 26 sampai 36, ikuti dari petunjuk yang saya buat tadi. Insya Allah semuanya berulang-ulang, memang harus berulang-ulang, nanti akan paham. Insya Allah. Apa yang saya terangkan tujuannya agar saudara mengerti bagaimana cara menerjemah Al-Quran melalui atau yang memiliki tasrif, yang memiliki ilat, memiliki hamzah. Tujuannya ke esensi. Yang kita pelajari sekarang tujuannya jauh lebih dari itu. Tujuannya ada agar kita mencoba lebih cepat mengerti bagaimana mengerti setiap kata di Al-Quran itu datangnya dari mana. Caranya adalah kita mencoba membuat. Dari cara membuat itu baru kita akan dibalik ketika membaca itu. Oh tahu ini asalnya dari waktu saya membuat ini. Oh ini tahu datangnya dari wajan ini. Oh tahu begitu. Jadi saya metode. Irob apa Ustadz? Kenapa? Irob apa? Definisi irob itu apa? Irob itu bunglon. Bunglon. Nah, bunglon itu bisa berubah. Nah, maka irob itu maksudnya setiap kata buntutnya. Saya takut sama Teheni ini. Kalau saya selalu bilangnya pantatnya. Pantatnya, ujurna, itu boleh berubah. Jadi apa coba? Jadi patah, jadi domah, jadi kasroh, jadi sukun. Nah perubahannya seperti apa? Ada aturannya. Aturannya dibagi dulu. Kalau penyebabnya karena ada yang nyuruh, namanya awamilul. Ingat ada awamilul ismi 1-6. Yang diubah ismi. Apa itu? Adalah isim. Kalau awamilul mudorik 8-11 itu yang dirubah fi'il mudorik. Ya, buntutnya, pantatnya itu yang diubah oleh si penyuruh. Ada lagi oleh yang lain. Oleh jabatan. Jabatannya apa? Kalau dia fa'il, pekerja, pelaku, maka dia harus pakai domah. Kalau dia menjadi maf'ul, yaitu orang yang mendapat perlakuan, jadi fathah. Kalau kemudian dia itu kena lam jum apa namanya tadi? Jazm. Kena jazm jadi sukun. Kena nasob jadi fathah. Kalau dimulai dengan bijarin jadi kasroh. Itu. Ditambah lagi nanti ada penyebab yang lain. Ada yang namanya bayinatul kalam. Ada yang namanya nanti unsur kalam. Penyebab-penyebab perubah itu akan dipelajari namanya ilmunya ilmu bunglon atau bahasa Arabnya irob. Begitu kira-kira. Tasrif ini sebenarnya lebih ke supaya kita tahu kalau bikin kalimat itu nulisnya gimana gitu ya. Mana hamzah, ilat, jadi mana yang alif bengkok, mana yang ya gitu lah. Nah, jadi itu supaya kita tahu penulisannya juga ya gitu. Betul. Kalau kita tahu penulisannya, maka ketika kita baca Al-Qur'an dan kemudian kita bisa mundur, ini apa ya? Oh, ini pasti di sini ada ilat yang hilang nih. Gitu kayak tadi. Sebetulnya aslinya ada ilat nih. Oh, ini sebelumnya aslinya ada alif bengkok nih. Oh, ini aslinya di sini adalah A diubah jadi U. Oh, ini sebetulnya aslinya adalah U, sekarang menjadi sukun. Oh, ini aslinya jadi tahu ketika membaca Al-Qur'an itu. Asal-muasal si mujarodnya jadi tahu. Dimulailah dari mujarod. Oh, ini asalnya sebetulnya dia najala ini. Kenapa jadi tunjilu? Kan oh, ini karena dia kena wajan sekian. Kenapa jadi nujulul Quran? Nujulul dari najala. Nujulur, oh ini karena tadi ini kena wajan berapa tuh pakai nujul? Oh ini wajan 13 pakai tasjid kan gitu. Oh berarti berubah artinya kalau najala di dalam kaukabannya ditulisnya turun, berarti ini diturunkan perlahan-lahan. Oh Al-Quran itu nujulul diturunkan perlahan-lahan gitu ujung-ujungnya. Tapi untuk bisa sampai ke situ, saudara harus mengerti dulu dari mana nujulu itu asalnya dari najala, dari mana tadi yaktobu, yuktibu, dari mana kok ada u, padahal yang namanya mudorik mulai dari pakai ya, pakai ta, kan gitu. Nah itu semua
Kalau kita sering bermain-main dengan yang namanya tasrif, bermain-main dengan namanya wajan, dan diselipkan ilat, dan kita ngerti ilat itu dibuangnya seperti apa, diadakannya seperti apa, berubah menjadi fathah, berubah menjadi kasroh, berubah menjadi domah itu dari mana, maka ketika membaca Al-Quran, tahu, oh aslinya ini, itu ujungnya. Itu ya. Sip, insya Allah. Tenang. Begini, konsep saya adalah konsep memecah bawang. Jadi kita kenali seluruh bawang paling luar. Artinya ilmu menerjemah Al-Quran yang paling penting diperlukan adalah ini. Semua sudah ibu bapak peroleh kecuali i'rob. Karena ilat sudah, tasrif sudah, wajan sudah, mujarod sudah, gitu. Itu semua adalah bagian kulit. Untuk diperdalamnya tadi nanti ditambah dengan ada bainatul kalam, ada unsur kalam, ada sibeh jumlah, nanti ke dalam akan jauh lebih bagus lagi. Bagi mereka yang bukan di kelas saya, silahkan WA Japri saja, nanti saya kirim ya. Saya kirim yang kita bicarakan tadi, saya kirim per Japri ya.